Tahun baru itu berarti adalah hijrah. Hijrah itu artinya bergerak. Tentunya bergerak ke depan, bergerak lebih baik, bergerak maju. Kata Nabi Muhammad, seorang yang tidak rugi waktunya adalah orang yang setiap harinya dia menjadi pribadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini berada di bulan baru, di tahun yang baru, yaitu bulan Muharram. Dalam tradisi Hijriyah atau dalam kalender Hijriyah, Muharram adalah penanda bulan pertama di setiap pergantian tahunnya. Bulan Muharram dipilih sebagai bulan pertama sekaligus penentu tahun Hijriyah. Itu merupakan keputusan dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab di tahun keempat kepemimpinan beliau. Karena kemudian masih belum ada kalender sebagai penentu bagi umat Islam, maka Sayyidina Umar memanggil sahabat-sahabat mulia dari Nabi Muhammad kala itu untuk berdiskusi menentukan kapan waktu yang akan menjadi titik awal kalender Hijriyah. Sebagian sahabat kemudian mengusulkan agar waktu lahirnya Nabi atau wafatnya Nabi sebagai waktu dimulainya kalender Hijriyah. Namun pada akhirnya setelah diskusi panjang diputuskan bahwa waktu dimulainya kalender Hijriyah diawali dari waktu hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga kata Hijriyah itu sendiri itu berakar kata dari hijrah, yakni hijrahnya Nabi Muhammad. Karena hijrahnya Nabi Muhammad yang pertama dia adalah momentum yang begitu besar, yang begitu mulia, di mana Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar, bersama sahabat-sahabat utama beliau di zaman itu mengorbankan dirinya demi Islam, di mana tidak ada jaminan keselamatan pada saat itu. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menggantikan Nabi di tempat tidurnya ketika Nabi pergi hijrah, nyaris dibunuh oleh kafir Quraisy karena mengira itu Nabi Muhammad. Untunglah kemudian dibuka dulu, melihat itu Ali bin Abi Thalib, barulah dibiarkan. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mengantar Nabi Muhammad. Beliau sangat terancam karena diikuti oleh orang-orang kafir Quraisy dan akan dibunuh seketika jika ditemukan. Kemudian yang kedua juga, ini adalah satu penanda besar bagi umat Islam. Dari awalnya dakwah sembunyi-sembunyi, dari awalnya umat Islam sangat terdiskriminasi, tersudut, termarginalkan di Mekah, tiba-tiba kemudian hijrah ke Madinah, diterima dengan gegap gempita oleh orang-orang Ansar di Madinah, ditemani oleh orang-orang Muhajirin. Setelah itu, ini adalah satu kegembiraan, titik tolak besar dalam sejarah umat Islam. Sehingga paling tidak karena dua alasan itu sahabat sepakat untuk menjadikan Muharram sebagai awal bulan dari tradisi kalender Hijriyah atau sebagian orang menyebutnya kalender Islam. Tahun baru itu berarti adalah hijrah. Hijrah itu artinya bergerak. Tentunya bergerak ke depan, bergerak lebih baik, bergerak maju. Sehingga tidak boleh kita melewati tahun, atau bahkan tidak boleh kita melewati bulan, hari, menit, atau bahkan detik, tanpa kita melakukan dua hal. Pertama, muhasabah diri, merenungkan diri, yang sudah dilakukan tadi itu baik atau tidak. Kalau sudah baik, mari ditingkatkan. Kalau belum baik, mari diperbaiki. Kalau masih buruk, ayo diubah jadi yang baik. Dan yang kedua adalah dengan berniat untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Seorang muslim itu harus visioner dalam melihat tahun-tahun selanjutnya, waktu-waktu selanjutnya. Sehingga seorang yang mulia, seorang yang beruntung, kata Nabi Muhammad, seorang yang tidak rugi waktunya
adalah orang yang setiap harinya dia menjadi pribadi yang lebih baik, atau bahkan setiap saat dia menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika Allah mengatakan demi waktu, wal asri, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, adalah orang-orang yang hari ini tidak lebih baik dari hari kemarin dan hari esok tidak lebih baik dari hari ini. Karena itu tahun baru Hijriah ini harus menjadi momentum bagi kita untuk memperbaiki diri kita, khususnya keislaman kita. Karena ini tahun baru Islam, keislaman kita. Mari kita perbaiki kualitas pemahaman keislaman kita dan kualitas ibadah kita sebagai umat Islam, agar kita bertumbuh. Karena Islam itu berbeda dengan agama-agama lain. Islam itu kata kerja. Bukan berarti orang yang Islam dia pasti masuk surga, dia pasti selamat di akhirat. Tidak. Seorang Islam dia harus bekerja untuk mendapatkan keselamatan di akhirat, untuk mendapatkan surga. Sehingga menjadi muslim saja atau bersyahadat saja tidak cukup. Bahkan seorang mu'alaf yang mengucapkan kalimat syahadat, salah satu sunnahnya yang harus segera dia lakukan adalah sholat. Karena itu seorang muslim harus dia bekerja, berupaya setiap saat memperbaiki keislamannya. Baik itu pemahaman ataupun tingkah lakunya, baik itu akhlaknya maupun ibadahnya. Sehingga kita terus bekerja, kita terus bertumbuh. Karena begitu kita berhenti, seperti naik sepeda, maka kita akan jatuh. Begitu kita merasa sudah baik, maka saat itu kita buruk. Begitu kita merasa pintar, maka kita akan berhenti belajar, dan saat itu kebodohan di depan mata kita. Karena itu, tahun baru ini harus dijadikan momentum bagi kita untuk bertumbuh sebagai umat Islam. Dan tahun baru Hijriah saat ini bertepatan dengan kita masih berada di suasana pandemi. Karena itu kita berharap tahun baru Hijriah ini menjadi momentum bagi kita untuk hijrah dari kondisi pandemi menuju kondisi lepas dari pandemi COVID-19 ini. Karena itu salah satu PR terbesar, renungan terbesar dan komitmen terbesar yang harus kita canangkan di tahun baru Hijriah saat ini adalah upaya umat Islam serentak untuk mentaati prokes, mentaati protokol kesehatan, kemudian melakukan berbagai upaya untuk menyudahi pandemi COVID-19 ini dan melakukan berbagai upaya untuk melawan infodemi atau pandemi yang berbasis info-info hoax, kemudian juga melawan segala dampak-dampak buruk dari pandemi ini, kejatuhan kita secara ekonomi, saudara-saudara kita di sekitar kita yang mengalami kesulitan, mari kita bantu. Pendidikan, di mana kualitas pendidikan kita terancam, menurun karena sekolah di rumah dan lain sebagainya, mari kita komitmenkan untuk meningkatkan itu. Meningkatkan segala dampak buruk yang diakibatkan oleh pandemi ini. Hijrah kita adalah hijrah dari pandemi menuju new normal, menuju kenormalan baru. Karena sampai kapanpun, mau divaksin, mau rumah sakit dibangun, mau melakukan apapun di hilir, kalau di hulunya kita tidak membuat kebiasaan baru, new normal, dengan sudah mulai menjaga jarak, memakai masker, berhati-hati dalam berinteraksi, sampai kapanpun pandemi ini tidak akan pernah selesai. Meskipun berbagai rumah sakit, berbagai vaksin kita datangkan. Karena akan terus diproduksi orang-orang sakit itu. Maka caranya bukan hanya di hilir, di hulu kita juga perbaiki dengan menerapkan kebiasaan baru. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Meskipun ini hadis dikoreksi oleh muhaddis bahwa ini adalah hadis dhaif, hadis yang palsu, hadis yang lemah, tapi secara maknawi hadis ini benar. Bahwa mari kita jaga kebersihan, kebaikan, dan lain sebagainya. Kemudian bulan ini disebut bulan Muharram menurut para ulama karena bulan ini adalah bulan yang haram. Mengacu kepada surat At-Taubah ayat 36. Di mana di bulan ini menjadi salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36 untuk kita berperang. Karena itu mari di bulan Muharram ini salah satu refleksi kita, renungan kita adalah hormati bulan ini.
tebarkan kedamaian di bulan ini. Jangan lagi ada perang hoax, perang kebencian, perang apapun di media sosial. Hormati paling tidak bulan ini sebagai pendidikan bagi kita untuk menjadi pribadi yang sudah tidak lagi akan berperang. Perang di zaman dulu adalah perang secara fisik di medan perang. Tapi perang di zaman sekarang adalah perang secara virtual di media sosial. Sudahi semua itu demi kemuliaan bulan Muharram. Karena kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36 untuk berperang minimal di bulan Muharram ini, dan tentunya bukan berarti hanya di bulan Muharram. Ini sebagai pendidikan bagi kita untuk di semua bulan tidak melakukan peperangan. Maka dari itu disebut sebagai Muharram. Kemudian juga di bulan Muharram ini, karena kemuliaan bulan ini, maka ada banyak amalan-amalan yang perlu kita lakukan di bulan Muharram ini. Dalam salah satu riwayat dari Imam Bukhari, dikatakan bahwa Nabi bersabda, puasa yang paling mulia itu adalah puasa Ramadan. Namun di luar puasa Ramadan, nomor 2 paling mulia adalah puasa di bulan Muharram. Karena itu di bulan Muharram ini kita disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad untuk berpuasa sunnah. Puasa Senin Kemis, kemudian puasa juga puasa Syuro, yaitu puasa di tanggal 9 dan 10 Asyura. Itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Di mana suatu hari Nabi pernah bertemu dengan seorang Yahudi, kemudian Nabi mendapatkan informasi bahwa dia berpuasa Syuro atau berpuasa Asyura, berpuasa di tanggal 9 dan 10 Asyura. Maka kemudian kata Nabi, kami lebih berhak atas kebaikan ini. Maka umat Islam kemudian disunnahkan oleh Nabi untuk berpuasa Asyura di tanggal 9 dan 10 Asyura sebagai bentuk syukur kita atas tahun baru ini, sebagai bentuk kemuliaan tahun baru ini, dan lain sebagainya. Kemudian juga kita disunnahkan untuk mandi. Artinya memang setiap hari kita mandi, tapi disunnahkan untuk mandi dengan niatan sunnah menghormati bulan Muharram. Kita disunnahkan untuk membersihkan seluruh bagian dari diri kita. Misalnya memotong kuku, memotong rambut, dan lain sebagainya. Kita juga disunnahkan untuk menghiasi diri kita. Karena itu disunnahkan untuk memakai celak atau hiasan mata dan lain sebagainya. Kemudian di bulan ini juga kita disunnahkan untuk memperbanyak sholat kita. Sholat-sholat sunnah kita. Silahkan diperbanyak karena itu bagian dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian di bulan ini juga kita diminta oleh Nabi Muhammad untuk kemudian meningkatkan kecintaan kita kepada anak yatim. Karena bulan Muharram disebut sebagai bulannya anak yatim. Hari rayanya anak yatim. Kita diminta oleh Nabi Muhammad untuk memberikan concern yang lebih kepada anak yatim. Yang tidak bisa membantu secara keuangan, finansial, atau jasa, paling tidak mengelus kepalanya. Memberikan senyum kepada dia. Karena mengelus kepala anak yatim atau memberikan kebahagiaan kepada dia, meskipun tidak dengan hal-hal yang bersifat material atau jasa, itu adalah satu sedekah yang sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi jika kita bisa membantu secara jasa, finansial, terlebih di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Ada data selama pandemi COVID-19 ini kurang lebih 10.000 yatim baru karena ayah dan ibunya wafat lantaran COVID-19. Karena itu, ini momentum bagi kita untuk meningkatkan concern kita kepada para yatim, para piatu. Karena kenapa? Karena kata Nabi Muhammad, aku bersama para ayah angkat, ibu angkat, yatim piatu itu seperti 2 ruas jari. Apa artinya? Di akhirat kelak, kata Nabi, 2 ruas jari ini pertama sangat dekat, dan yang kedua tersambung. Artinya kita bukan hanya masuk surga, tapi masuk surga di surganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyak kualitas ibadah kita di bulan Muharram ini dan perkuat komitmen kita dan upaya kita untuk menjauhkan dosa-dosa di bulan Muharram ini. Tentu bukan berarti hanya di bulan Muharram ini. Di bulan-bulan selanjutnya kita jauhkan diri kita dari berbagai dosa itu. Karena kita dituntut untuk selalu menjadi pribadi yang baru setiap harinya. Baru apanya? Baru keimanannya, baru ketakwaannya, baru keislamannya, baru kebaikannya, dan baru dalam segala hal-hal yang bersifat positif. Maka
Selamat tahun baru Hijriah. Semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Karena pandemi ini sungguh mengajarkan kepada kita bahwa kematian itu dekat. Waktu itu sedikit. Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, betapa sedikitnya waktu kita, namun betapa jauhnya perjalanan kita menuju Allah. Pandemi menyebabkan kita sadar, kematian itu dekat, waktu kita sedikit. Maka mari manfaatkan waktu untuk hal-hal yang sifatnya positif. Hal-hal yang sifatnya ibadah. Jangan membuang waktu untuk hal-hal yang sifatnya sia-sia, apalagi hal-hal yang sifatnya haram. Tak perlu hiraukan orang-orang yang memancing kegaduhan di luar sana. Fokus untuk menjadi pribadi yang baik, hamba Allah yang selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.